Siapa yang masih bingung nyari topik penelitian? Nah, kalau kemarin kita sempat sharing tentang mencari topik penelitian yang berangkat dari topik yang umum gitu ya. Kemudian kita coba kerucutkan. Nah, sekarang kita coba ngulik-ngulik ke topik penelitian yang berangkat dari lokus atau lokasi penelitian. Misalnya kita kekeh mau lokasi kita di mana gitu ya. Mau di tempat ini atau di kecamatan ini atau di perumahan ini gitu. Atau di koridor jalan ini gitu. Nah, kita coba deh, kita bisa nggak sih menggali topik dari lokasi? Tentunya bisa. Nah, di sini saya akan sharing beberapa step atau tips untuk mencari topik penelitian itu, menggali topik penelitian. Langkah-langkahnya mungkin akan sedikit agak panjang, tapi karena saya ingin menggambarkan secara lebih spesifik dulu, terutama bagi yang masih awam ya, masih pemula. Kalau yang sudah sering melakukan penelitian biasanya nggak sepanjang ini sih langkah-langkahnya. Oke, jadi apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama tentunya kita menentukan lokasi awal penelitian. Kenapa saya bilang lokasi awal? Karena nanti bisa jadi lokasinya akan tetap itu atau sedikit bergeser, masih nggak jauh-jauh dari lokasi rencana kita, atau sedikit meluas, yang tadinya hanya lingkup RT jadi RW, yang tadinya lingkup kelurahan jadi kecamatan gitu misalnya ya. Atau malah bisa saja nanti di akhir ketemu setelah ngulik-ngulik, terpaksa ganti lokasi nih. Makanya yang pertama ini statementnya adalah lokasi awal atau rencana lokasi penelitian. Kemudian yang kedua, kita perlu membuat keyword yang berkaitan dengan lokasi awal penelitian ini. Lokasi ini kira-kira tentang apa sih lokasinya, kita tulis dulu untuk membantu dalam mencari topik nantinya. Kemudian kalau sudah, kita bisa ke Google Scholar, kemudian kita coba deh nyari daftar penelitian yang sudah pernah dilakukan di lokasi penelitian kita. Kita cek-cek dulu nih, di lokasi A ini penelitian yang sudah dilakukan apa saja, di lokasi B apa saja. Kenapa? Karena kita nggak boleh melakukan penelitian yang sama, terutama kalau penelitian itu baru dilakukan ya dalam jangka waktu 10 tahun terakhir. Jadi kita nggak boleh melakukan penelitian yang sama persis. Makanya kita harus cek apakah rencana penelitian itu sudah ada yang melakukan atau belum. Jadi memang yang step paling akhir ini adalah kita harus ngumbek-ngumbek sampai ketemu topik yang belum dilakukan di lokasi penelitian. Nah, mungkin kita biar gampang kita langsung ngasih contoh aja ya tentang lokasi penelitian. Ini contoh di Bukit Kencana Jaya gitu misalnya. Oh, rumah saya itu di Bukit Kencana Jaya, jadi saya penelitiannya nggak mau jauh-jauh dari rumah biar surveinya gampang gitu. Di tahap awal oke, nggak masalah itu. Kemudian karena Bukit Kencana Jaya ini cukup bisa dibilang luas, bisa dibilang kecil ya. Kalau mau langsung pakai satu wilayah ini boleh, tapi saran saya backup mencari lokasi yang lebih luas. Bukit Kencana Jaya ini kan masuk di Kelurahan Tembalang ya. Jadi boleh pakai Kelurahan Tembalang atau bisa pakai Kecamatan Tembalang nanti untuk menggali topik penelitian. Jadi buat satu lokasi dulu, lokasi sasaran, terus buat cadangannya sedikit lebih meluas gitu, cadangan lokasi penelitiannya. Nah, kalau sudah, yang kedua, kita buat keyword yang berkaitan dengan lokasi awal penelitian. Contoh, Bukit Kencana Jaya itu apa sih? Oh, dia itu daerah perumahan. Kemudian Bukit Kencana Jaya ini ada di pinggir kota Semarang. Terus baru-baru ini tuh sempat ada isu banjir gitu misalnya ya. Atau baru-baru ini sempat ada longsor di Bukit Kencana Jaya. Atau baru-baru ini ada pembangunan taman, pembangunan RTH. Coba kalian cari keyword-keyword yang berkaitan dengan lokasi penelitian kalian. Terutama kalau misalnya kita di PWK gitu ya. Ya keywordnya yang berkaitan dengan ke-PWK-an. Atau mungkin bidang ilmu lain ya keywordnya berkaitan dengan bidang ilmu tersebut. Kalau Tembalang skalanya lebih luas,
Di Kecamatan Tembalang ada perumahan permukiman, kemudian ada juga salah satu kampus yang besar di Universitas Diponegoro gitu ya, di Tembalang, kemudian berkembang juga perdagangan dan jasa di situ. Terus ternyata Tembalang itu sempat baru-baru ini mulai banjir. Dulu nggak ada, sekarang ada. Tulis aja di situ keyword-keywordnya mahasiswa gitu, misalnya hunian mahasiswa, karena banyak kampus misalnya jadi banyak hunian untuk mahasiswa. Terus misalnya apalagi kalau yang turun lagi itu kan ada kampus lain lagi ya, ada Unimus, ada Polines, ada banyak kampus juga sih di Tembalang. Tulis keyword-keyword yang kira-kira berkaitan. Nah, kalau sudah nulis, kita bisa ke Google Scholar untuk mencari daftar penelitian yang pernah dilakukan di lokasi sasaran kita. Di Google Scholar, kita boleh langsung ketik lokasi kita, Meteseh misalnya, Tembalang, Bukit Kencana Jaya. Tapi kalau mau sedikit lebih mengerucut ke bidang ilmu kita bisa keywordnya sedikit lebih spesifik, misalnya karena kita di PWK mungkin kita di Meteseh Ruang, Tembalang Ruang, ada tambah satu keyword lagi yang agar pencariannya itu sudah mulai mengarah ke bidang ketatakotaan, atau kawasan Meteseh, kawasan Tembalang, lahan Meteseh, lahan Tembalang. Coba cari keyword yang seperti itu. Kemudian nanti kita buat list, buat daftar kira-kira apa saja sih yang ada di situ. Nah, selanjutnya kita masuk ke Google Scholar ya. Habis ini kita coba cek apa saja penelitian yang ada di lokasi sasaran kita. Nah, sekarang kita masuk ke Google Scholar, kita coba ketik keyword awal dulu ya, sesuai lokasi penelitian kita, lokasi awal yang direncanakan. Misalnya Meteseh. Ternyata lumayan banyak nih penelitian dan campur ya penelitiannya. Kalau kita ada di bidang perkotaan, wilayah dan kota, ini bercampur, ada yang di bidang wilayah dan kota, ada yang tidak. Nah, untuk menspesifikkan, kita bisa coba pakai keyword yang lebih spesifik, misalnya Meteseh Ruang atau Meteseh Kawasan. Nah, ini akan sedikit memfilter hasil pencarian kita. Jadi yang muncul di beranda, yang muncul di hasil pencarian ini akan cenderung penelitian-penelitian atau jurnal-jurnal yang berhubungan dengan isu-isu perencanaan wilayah dan kota. Nah, dari sini kita bisa buat daftarnya, di copy aja dan di paste entah di Word, entah di Notepad atau di catatan lainnya, dibuat daftarnya sampai kira-kira lumayan banyak. Contoh lain misalnya kalau kita pakai keyword Tembalang, ini semakin banyak yang bercampur nih. Jadi kita perlu memfilter lagi. Nah, mulai muncul nih yang berhubungan dengan isu-isu perencanaan wilayah dan kota. Lagi kita copy paste, dibuat daftar. Nah, ini saya sudah membuat daftar. Ini belum selesai tapi ya lumayan lah untuk contoh ya. Jadi ini kita buat daftar kira-kira yang sesuai dengan bidang ilmu kita. Nah, kalau sudah banyak sekali, kita boleh mulai menggali kira-kira yang belum ada apa ya. Oh, mau mengkaji perubahan RTH di kawasan
Tembalang. Ternyata sudah ada. Berarti nggak bisa nih pakai itu. Mau mencari RTH lagi, implementasi peraturan. Jadi kalau kita bisa lihat sama-sama RTH, temanya sama-sama RTH, topiknya ternyata penelitiannya bisa macam-macam nih. 1. Contoh implementasi peraturan daerah tentang penataan RTH. Kemudian ada lagi, saya ini deh biar kelihatan. Ada lagi kajian perubahan ketersediaan RTH. Jadi sama-sama RTH tapi banyak ternyata ya yang bisa dikaji. Hubungan RTH dengan kualitas lingkungan. Nih, sama RTH ternyata banyak. Analisis konversi RTH ke perumahan. Apalagi nih? Ya, tadi contoh tentang RTH. Ternyata satu topik RTH bisa banyak penelitian yang dilakukan. Atau contoh lain lagi, kita coba pelajari ini, kira-kira yang belum digali banyak yang mana ya? Kalau ini contoh RTH sudah ada lumayan banyak, berarti kita mungkin tidak bisa mengambil topik RTH lagi di kawasan Tembalang karena sudah terlalu banyak gitu ya, kecuali kalau belum terlalu banyak itu boleh. Tapi kalau kira-kira hasil temuan kita itu tentang RTH itu udah banyak sekali, ya kita mau nggak mau harus ganti topik karena itu sudah terlalu jenuh gitu topiknya. Terus coba yang lain lagi. Jadi nanti kita pelajari lagi satu-satu. Oh ternyata dari hasil pencarian ada beberapa yang unik nih di Tembalang. Analisis ketersediaan hunian mahasiswa pada proses studentifikasi di kawasan pendidikan tinggi Tembalang, contoh. Karena di situ ada kawasan pendidikan tinggi, jadi proses studentifikasinya itu cukup besar. Nah, kita bisa mengkaji ke situ juga karena itu sesuatu yang unik gitu ya di Tembalang karena ada pendidikan tinggi. Tidak banyak di tempat-tempat lain. Kecuali kalau tempat lain itu punya pendidikan tinggi juga ya. Tapi kalau di umum sekota Semarang gitu kan nggak banyak gitu yang mengalami proses studentifikasi. Nah, kalau kita sudah menggali-gali seperti ini, kemudian PR-nya itu tadi, apa yang belum diteliti? Aduh, di Tembalang ini ternyata sudah banyak sekali. Apa ya yang belum? Kalau mau mencari begitu lagi, kita bisa kembali ke Google Cendekia lagi kira-kira untuk menggali ide. Apa ya? Oh, Tembalang ini di kawasan Undip ini baru-baru aja nih ada waduk di Ponegoro. Coba deh kita cari. Ada penelitian meningkatkan kualitas air waduk, daya tarik waduk sebagai sarana rekreasi. Nah, ternyata yang ini masih sedikit nih penelitian. Baru ada daya tarik waduk di Ponegoro sebagai sarana rekreasi. Kayaknya yang lain-lainnya belum ada. Berarti kita boleh nih neliti di kawasan waduk di Ponegoro. Apanya? Apakah efektivitas sebagai ruang publiknya kah? Atau kesesuaian lahannya kah? Atau efektivitasnya dalam menampung air sebagai sarana pengendali banjir gitu misalnya, atau yang lainnya. Karena ternyata penelitian tentang waduk di Ponegoro ini di bidang ilmu wilayah kota masih belum terlalu banyak nih di tahun ini. Nggak tahu kalau tahun-tahun besok mungkin akan semakin banyak, tapi di tahun kita mencari sekarang ini belum banyak. Ya udah, berarti kita boleh nih ngambil itu karena belum banyak diteliti. Nah, selanjutnya tadi mungkin saya sudah sharing juga bahwa kita harus mencari topik yang belum dilakukan di lokasi yang diinginkan. Topiknya apa nih? Harus digali-gali lagi.
Nah, kalau masih bingung, kita bisa mencari lagi berdasarkan keyword yang tadi sudah dibuat. Kalau tadi keyword awal kita baru misalnya Meteseh ruang, Meteseh kawasan, Bukit Kencana ruang, Bukit Kencana kawasan, atau Tembalang ruang. Kita coba cari keyword yang lebih spesifik lagi. Misalnya kawasan perumahan, kemudian RTH kawasan perumahan, hunian, kemudian perdagangan dan jasa di kawasan kampus, kemacetan di kawasan kampus gitu misalnya, dan lain sebagainya yang kira-kira berkaitan dengan lokasi yang diinginkan. Kalau misalnya lokasinya itu terkait desa wisata, ya berarti keywordnya mungkin desa wisata apa gitu misalnya. Atau keywordnya tentang kampung tematik, lokasinya tentang kampung tematik, ya keywordnya mungkin kampung tematik gitu. Nah, itu coba digali lagi sampai kita bisa mencari mendapatkan topik-topik baru. Nah, kalau yang pakai keyword ini nggak perlu ditulis lokasinya, jadi kita mencari topiknya dulu. Kita mencari topik-topik di tempat lain gitu misalnya. Nanti ketemu misalnya tempat lain, oh ada nih ternyata penelitian tentang hunian mahasiswa atau hunian mahasiswa di mana gitu, di kota Jogja gitu. Ternyata di Tembalang belum ada. Berarti kita bisa pakai itu. Tapi ketika kita cross check lagi di Google Scholar, hunian mahasiswa Tembalang ternyata sudah ada penelitiannya, ya berarti kita nggak bisa pakai hunian mahasiswa di Tembalang di kampus itu. Cari lagi yang lainnya. Terus kalau misalnya mentok banget nggak dapat, yang bisa kita lakukan, satu, kita review lagi apakah keyword yang kita buat itu sudah banyak, sudah bervariasi. Barangkali keywordnya kurang variatif nih, jadi perlu mengembangkan keywordnya. Atau solusi lainnya adalah ganti lokasi penelitian. Kalau misalnya tertarik, setelah mencari-cari tadi, nemu, lucu nih penelitian kayaknya tentang tadi proses hunian mahasiswa gitu misalnya. Di kampus ini sudah ada, ya udah deh kita coba cari lagi di kampus yang lain. Di kampus ini belum ada penelitian tentang hunian mahasiswa, ya boleh kita ambil itu setelah mendapatkan pencerahan dari hasil browsing tadi itu ya. Atau kalau mau kekeh di wilayah itu, ya berarti keywordnya yang harus lebih divariatifkan lagi. Jadi ada dua kemungkinan. Awal kita sudah punya lokasi awal gitu ya, sudah punya rencana lokasi penelitian. Kemungkinannya adalah kita tetap di lokasi itu atau mungkin sedikit meluas gitu ya. Tetapi topiknya mungkin tidak sesuai yang benar-benar kita inginkan, karena topik yang benar-benar kita inginkan sudah pernah diteliti. Jadi kita bergeser nih topiknya, tapi lokasinya sesuai dengan yang kita inginkan. Atau alternatif kedua, ketika tadi browsing-browsing nemu topik yang menarik gitu ya, tapi sudah ada di lokasi kita, ya berarti kita udah dapat nih topiknya, tapi lokasinya berarti harus ganti agar kita bisa melakukan penelitian itu. Kenapa? Karena tadi sudah sempat disinggung bahwa harus beda itu untuk menghindari duplikasi penelitian. Jadi dalam waktu yang berdekatan nggak boleh ada duplikasi penelitian yang sama persis. Permasalahan penelitiannya, metodenya itu nggak boleh, lokasinya itu nggak boleh sama persis. Karena dalam sebuah penelitian itu yang paling penting adalah kebaruan. Apakah penelitian yang kita lakukan itu ada unsur kebaruannya nggak? Apakah dari metodenya yang baru, lokasinya yang baru, belum pernah ada, atau topiknya yang baru diteliti. Jadi unsur kebaruan ini menjadi hal yang sangat penting dalam penelitian. Jadi tadi browsing itu butuh proses waktu yang mungkin nggak hanya sehari 2 hari selesai untuk benar-benar memutuskan fix mau topik penelitian A, lokasinya A. Mungkin butuh waktu beberapa hari untuk kita benar-benar cross check memastikan mau pakai yang mana.
mungkin itu dulu sharing dari saya tentang menggali topik penelitian dari Locus. Mudah-mudahan bisa membantu bagi teman-teman yang masih bingung nih cari topik penelitian. Mudah-mudahan setelah ini bisa lebih punya gambaran dalam menggali topik penelitiannya. Thank you.